Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal UP PPG Kemenak sesuai kisi-kisi bagian 10 bersama info kita YA. Sebelum lanjut, mohon teman-teman bisa like dan subscribe channel info kita YA agar mendapatkan notifikasi video lainnya dari channel info kita YA. Bagi teman-teman yang mau download kisi-kisi UPPPG Kemenak, linknya ada di deskripsi. Dan bagi teman-teman yang ingin memperdalam dengan pembahasan soal lain, saya juga sudah menyediakan playlist khusus pembahasan soal UP, linknya ada juga di deskripsi. Baiklah, langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Tentang evaluasi pembelajaran, instrumen asesmen materi fikih kontemporer. Seorang guru PAI sedang mengevaluasi pembelajaran fikih kontemporer tentang riba dan perbankan syariah. Siswa diminta mengerjakan tugas kelompok membuat simulasi akad perbankan. Guru ingin menentukan instrumen asesmen yang tepat untuk menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Instrumen asesmen yang sebaiknya digunakan adalah A. Tes pilihan ganda tentang definisi riba. B. Rubrik penilaian simulasi yang mencakup aspek sikap, kognitif, dan keterampilan. C. Catatan kehadiran siswa selama simulasi. D. Lembar hafalan dan dalil tentang riba. E. Tidak perlu asesmen karena kegiatan sudah berjalan. Jawabannya B. B ini tepat karena rubrik proyek itu menilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sedangkan jawaban lain tidak tepat karena tidak komprehensif. Soal kedua, evaluasi pembelajaran, teknik asesmen dalam materi hak-hak rakyat. Guru PAI mengajar tema hak-hak rakyat dalam Islam. Setelah diskusi, ia ingin menilai dengan mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya agar perkembangan siswa terlihat. Teknik asesmen yang sesuai adalah A. Penilaian portofolio perkembangan siswa dari tugas-tugas sebelumnya. B. Hanya tes hafalan ayat tentang hak rakyat. C. Tes esai 1 kali tanpa membandingkan hasil sebelumnya. D. Catatan guru tanpa bukti tugas. E. Menghindari asesmen agar cepat selesai. Jawabannya A. Portofolio itu menilai perkembangan berkelanjutan. Untuk jawaban lain kurang tepat karena tidak melihat perkembangan. Soal ketiga, evaluasi pembelajaran. Instrumen asesmen dalam materi kepemimpinan Islam. Guru membahas sejarah kepemimpinan Islam. Ia ingin menilai pemahaman siswa dengan mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya agar terlihat kemajuan belajar. Instrumen asesmen yang tepat adalah A. Tes hafalan kronologi khalifah. B. Catatan kehadiran siswa. C. Rubrik penilaian esai yang dibandingkan dengan tugas sebelumnya. D. Hanya menilai hafalan nama tokoh. E. Tidak perlu membandingkan hasil karena repot. Jawabannya C. C ini tepat karena instrumen esai ditambah perbandingan hasil itu menghasilkan asesmen formatif. Untuk jawaban lain tidak menunjukkan perkembangan. Soal keempat. Evaluasi pembelajaran, teknis asesmen dalam materi pendidikan karakter. Guru mengajar pendidikan karakter tentang kejujuran. Ia ingin menilai dengan mempertimbangkan hasil asesmen awal agar tahu sejauh mana perubahan sikap siswa. Teknik asesmen yang sesuai adalah A. Tes pilihan ganda tentang pengertian jujur. B. Membandingkan hasil observasi awal dengan perilaku siswa saat proyek kotak kejujuran. C. Memberi hafalan ayat tentang kejujuran. D. Menghindari asesmen karena menilai sikap sulit. E. Memberi nilai rata untuk semua siswa. Jawabannya B. B ini tepat karena menggunakan teknik komparatif, yaitu perubahan sikap dapat terukur. Untuk jawaban lain, tidak menilai perkembangan nyata. Soal kelima, evaluasi pembelajaran, instrumen asesmen dalam materi moderasi beragama. Guru mengevaluasi pembelajaran moderasi beragama. Sebelum pembelajaran, ia sudah melakukan asesmen awal sikap siswa. Setelah pembelajaran, ia ingin menilai dengan membandingkan hasilnya. Instrumen asesmen yang paling sesuai adalah A. Tes hafalan definisi moderasi. B. Ujian tulis tentang tradisi. C. Catatan guru tanpa data. D. Angket sikap moderasi sebelum dan sesudah pembelajaran. E. Tidak perlu evaluasi karena sensitif. Jawabannya D.
Angket pre dan post itu membandingkan hasil awal dan akhir. Untuk jawaban lain tidak tepat karena tidak komprehensif. Soal ke-6, refleksi pembelajaran, perencanaan dalam materi fikih kontemporer. Guru merencanakan pembelajaran fikih tentang zakat produktif. Ia menyadari bahwa RPP yang dia buat sebelumnya terlalu teoritis dan kurang melibatkan teknologi. Guru ingin merefleksikan rencana agar lebih berkualitas. Apa refleksi terbaik yang dapat ia lakukan? A. Mengulang RPP lama tanpa perubahan. B. Menyalin RPP orang lain tanpa penyesuaian. C. Hanya mengandalkan ceramah. D. Menghindari penggunaan teknologi agar lebih mudah. E. Menambahkan aktivitas proyek digital simulasi zakat. Jawabannya E. Ini tepat karena refleksi menghasilkan perbaikan nyata. Untuk jawaban lain tidak reflektif dan tidak meningkatkan kualitas. Soal ke-7, refleksi pembelajaran, pelaksanaan dalam materi kepemimpinan Islam. Guru melaksanakan pembelajaran tentang kepemimpinan Islam. Saat evaluasi, ia menyadari metode ceramah kurang efektif karena siswa pasif. Ia ingin melakukan refleksi untuk perbaikan. Apa refleksi terbaik? A. Tetap menggunakan ceramah. B. Mengubah strategi menjadi diskusi studi kasus kepemimpinan. C. Menghindari refleksi agar tidak repot. D. Menyalin metode guru lain tanpa menyesuaikan. E. Hanya menilai hasil akhir siswa tanpa memperbaiki metode. Jawabannya B. Refleksi itu sama dengan perbaikan metode. Untuk jawaban lain kurang tepat karena tidak reflektif. Soal ke-8, refleksi pembelajaran dalam hal evaluasi materi akhlak karimah. Guru mengevaluasi pembelajaran akhlak karimah. Ia menemukan siswa Gen Z lebih tertarik belajar lewat media digital daripada ceramah. Ia ingin merefleksikan cara evaluasi agar sesuai karakter generasi. Apa langkah terbaik? A. Menggunakan evaluasi digital berupa video refleksi siswa tentang akhlak. B. Tetap memberi tes tulis tradisional. C. Menghindari evaluasi karena rumit. D. Menyalin metode evaluasi lama. E. Hanya menilai hafalan dalil. Jawabannya A. Refleksi berbasis digital itu sesuai dengan karakter Gen Z. Untuk jawaban lain tidak sesuai kebutuhan generasi modern. Soal ke-9. Profil guru profesional, pengembangan diri dalam materi era digital dan AI. Seorang guru PAI menghadapi tantangan era digital. Siswa sering bertanya tentang AI dalam Islam. Guru ingin memanfaatkannya untuk pengembangan diri profesional. Apa sikap terbaik guru? A. Mengabaikan isu AI karena tidak ada di kurikulum. B. Menyalin materi orang lain tanpa dipahami. C. Hanya mengandalkan buku lama tanpa update. D. Menghindari pertanyaan siswa tentang AI. E. Mempelajari AI dasar untuk memahami aplikasinya dalam pendidikan. Jawabannya E. Jawaban E ini tepat karena guru profesional itu adaptif terhadap perkembangan zaman. Untuk jawaban lain, kurang profesional dan tidak berkembang. Soal ke-10. Profil guru profesional, publikasi dan karya inovatif dalam materi AI. Guru ingin membuat karya ilmiah tentang penggunaan AI dalam pembelajaran PAI. Ia sudah menemukan masalah. Siswa sulit fokus ketika belajar daring. Guru ingin meneliti dan mencari solusi inovatif. Apa langkah terbaik? A. Mengabaikan masalah siswa. B. Hanya memberi hafalan tanpa inovasi. C. Menyusun penelitian ilmiah sederhana tentang penggunaan AI untuk meningkatkan fokus siswa. D. Menghindari penelitian karena rumit. E. Menyalin penelitian orang lain tanpa izin. Jawabannya C. C ini tepat karena guru profesional itu meneliti dan menulis karya inovatif. Untuk jawaban lain, kurang tepat karena tidak profesional dan tidak inovatif. Terima kasih sudah membersamai Info Kita YA dalam pembahasan soal UPPPG Kemenak sesuai kisi-kisi bagian 10. Jangan lupa like video ini, komen di kolom komentar, share video ini, dan subscribe channel Info Kita YA. Semoga teman-teman lolos UPPPG. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.